Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di channel Triti Dharma. Pada video seputar teknik sipil kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara perhitungan kebutuhan jumlah keramik, teman-teman. Keramik, baik granit maupun keramik biasa atau marmer. Di sini saya ada memasukkan satuan, teman-teman. Eh, Satuan kebutuhan itu berapa buahnya, seperti itu. Misalkan di sini kita mau bangun lantai kamar mandi itu 2 dikali 2, teman-teman. Sama dengan kan itu, oke, ini kita sama dengan kan 2 dikali 2 berarti 4 meter luas, teman-teman. Kita mau buat kamar mandi 4 meter luas ini, teman-teman. Berapa kita kebutuhan keramik, teman-teman? Di sini saya contohkan yang pertama itu keramik 40 ton atau marmer, teman. Di sini kita ambil data yaitu satu box keramik. Ini keramik, teman-teman. 40 6 pieces satu box, dan granit 60 4 pieces satu box, teman-teman. Kita mau membangun itu mengerjakan lantai sebesar 4 meter luas, teman-teman. Yang dimana kita misalkan langsung saja itu 4 dikali 6, teman-teman. Ini satuan, ini untuk 40. Karena 1 meter luas untuk pekerjaan keramik 40 itu 6,63, teman-teman. Jadi kita kalikan saja 4 kali 6,63. Dapat itu, ini buah satunya, teman-teman. Ini buah atau pieces ini. Sekarang kita cuma, jadi kita kalau melihat kebutuhannya itu, jadi kita di sini karena di sini 26,27, itu biasanya kita bulatkan menjadi 27, teman-teman. Atau kita misalkan di sini kita kasih run up, teman-teman, biar gampangnya. Berarti menjadi 27 buah, teman-teman. Lalu kita mau membelinya itu kita bagi saja, teman-teman. Kita bagi 27 dibagi 6, teman-teman. Berarti kita belinya 4,5 buah atau 4,5 box itu, atau dos, mungkin dos atau box atau dos, teman-teman. Mungkin kalau di sini kita nggak mungkin belinya 4,5, maka biasanya kita akan bulatkan menjadi 5, teman-teman. Ini kita run up juga, teman-teman. Oke, kebalik rumusnya itu run up, ini kita run up, teman-teman. Oke, menjadi 5 box atau dos, teman-teman. Oke, seperti itu cara penghitungan kebutuhan keramik, teman-teman. Walaupun nanti ada berlebih, itu emang seperti itulah cara penghitungan keramik. Sedangkan jika 40 60 itu juga sama, teman-teman. Kita di sini saya kalikan itu 4 meter luas dikalikan dengan kebutuhannya 60 ini unpolished, teman-teman. Satuannya kita kalikan dengan koefisiennya, teman-teman. Maka didapat itu 11 pieces, teman-teman. Itu 11 buah, teman-teman. Lalu itu sama, teman-teman, kita dibagi dengan 4, teman-teman. Kita dapat itu 2,6, tapi kita bulatkan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, seperti biasa itu saya bilang di sini harus kita bulatkan itu, karena nggak mungkin kita membelinya itu 2,97 dus atau box. Nah, di sini kita sudah langsung kita bulatkan, teman-teman. Nggak kayak tadi di sini kita atau kan
Misalkan kita buat di sini dibagi ini teman-teman. Sini box. Oke. Dapat teman-teman lihat itu, itulah cara dari perhitungan kebutuhan keramik teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membangun rumah atau membangun WC atau uh, membangun lantai membutuhkan pasangan keramik, teman-teman nggak usah bingung cara membuat atau perhitungan kebutuhan keramiknya berapa mau kita habiskan itu. Di sini seperti itu caranya. Misalkan kita buat dua kali dua, kita membangun luasan 2 kali 2 4 jadi 4 ini dikali koefisiennya teman-teman. Kenapa koefisiennya ini, ataupun misalnya kan bisa juga sebenarnya kita contoh kita kali 1 meter luas. Misalkan kita mau bangun itu 2 meter luas contohnya. 2 meter luas itu kan 2 kali 1 teman-teman, 2 meter luas. Ini saya contohkan ini kenapa kita pakai koefisien dan nggak pakai karena tanpa koefisien itu bisa kita hitung benar teman-teman. Tapi di koefisien ini itu dia sudah memperhitungkan nanti pecah atau apa ya teman-teman. Makanya koefisiennya itu lebih besar teman-teman dibandingkan dengan 1 meter luas tuh. Kalau kita hitung itu misalkan itu 1 meter luas teman-teman. 1 meter luas itu kalau kita hitung secara detail itu misalkan kita juga bisa hitungnya secara ini teman-teman. Kan 0,6 dikali 0,6 sama dengan, oke, di sini untuk 1 meter luas itu 1 pitches teman-teman, 1 pitchesnya itu. Jadi kalau kita mau buat ini 1 dibagi 4 teman-teman, maka dapatnya 2,77 teman-teman, atau bisa dibilang itu 2,7 ini atau 3 pitches keramik teman-teman. 3 pitches kalau kita bulatkan, atau 2,5 ini pitches teman-teman. Kalau kita lihat itu berbeda selisih itu antara satu yang kita cari itu dengan ini teman-teman. Ini kenapa berbeda itu, di sini memperhitungkan itu biasanya koefisien dari PU ini ya, atau yang sudah dibuat dengan PU ini sudah memperhitungkan nanti kebutuhan-kebutuhan lain atau keuntungan biasanya dimasukkan di sini teman-teman sedikit itu, ataupun dimasukkan nanti jika seandainya pecah keramik atau potongan-potongan, makanya dibuat 2,9 teman-teman. Mungkin itulah dasar perhitungan biasanya teman-teman untuk koefisien dibuat oleh PU teman-teman. Jadi nggak mungkin dibuatnya seperti ini teman-teman, pas-pas itu hitungannya itu. Karena mau bagaimanapun pasti ada potongan teman-teman. Maka dari itu nggak mungkin dibuat pas-pasan, jarang itu. Kecuali misalkan pipa pun ada dibuat itu berlebih teman-teman. Sama kayak ini, misalkan ini untuk granit atau keramik 60. Ini contoh yang 40 teman-teman. Ini 40 itu kan kita lihat itu 0,4 dikali 0,4 teman-teman. Itu berarti 1 pitchesnya kan segini teman-teman, 16. Jadi kalau kita lihat ini dibagi ini berarti 6 pitches teman-teman, 6 pitches seharusnya itu. Tapi di sini ada juga berlebih teman-teman lihat itu. Nah itu yang diperhitungkan faktor pecah dan faktor nantinya potongan keramik itu. Karena nggak mungkin pas-pasan teman. Jadi seperti itulah caranya teman-teman. Kalau lebih bagus kita memakai perhitungan dari PU teman-teman. Perhitungan kita sendiri itu juga bisa, asalkan tukang itu telaten dan teliti teman-teman.
Jadi dia potongannya itu bersih dan kerjanya itu rapi. Jadi kita mungkin bisa menghemat dari harusnya itu misalkan contoh, misalkan tadi itu kita menghabiskan 3 dos teman, kita bisa mengganti ini dengan perhitungan detail kita, misalkan dengan kita pakai coefficient ini untuk 1 meternya itu kan 1 meter luasnya itu kan habis segini, maka kita coba ini luas dikali dengan ini granit tadi, maka dia cuma beda-beda sedikit itu, tapi kalau banyak mungkin bisa berbeda juga teman-teman. Kalau ini kan cuma kali ini teman, ini 25 buah, ini pas nih. Contohnya ada kita misalkan ini 40 teman. Maka di sini berbeda teman-teman. Emang berbeda itu kebutuhannya banyak, tapi itulah faktor safety biasanya teman-teman. Itu bisa dibilang faktor safety. Jadi kalau seandainya terjadi pecah ataupun potongannya kurang nanti di sana, karena kita nggak mungkin potong-potong itu bersih-bersih teman-teman. Pasti ada nanti potongan ini kurang, nggak mungkin bisa disambung lagi ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seputar teknik sipil kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan keramik. Dan saya sudah ajarkan seperti itulah caranya teman-teman. Baik, jika ada teman-teman saran dan masukan itu silahkan komen di bawah. Saya Tio, pamit undur diri. Bye-bye.